Berambisi kalahkan Marc Marquez, Marco Bezzecchi malah crash. Satu ambisi besar justru berakhir dengan bencana. Marco Bezzecchi datang ke MotoGP Assen 2026 dengan target mengalahkan Marc Marquez dan mengamankan poin penting untuk mempertahankan posisi di puncak klasemen. Namun, ketika tekanan semakin tinggi dan kecepatan mencapai batas maksimal, satu kesalahan kecil berubah menjadi insiden besar. Bezzecchi terjatuh keras saat berusaha mengejar Marc Marquez, sementara rekan setimnya, Jorge Martin, justru memanfaatkan situasi dengan sempurna. Hasil balapan ini bukan hanya mengubah akhir pekan Aprilia, tetapi juga mengubah peta persaingan gelar dunia MotoGP 2026. MotoGP Assen 2026 kembali menghadirkan drama yang tidak pernah diprediksi. Sejak awal balapan, para pembalap papan atas langsung memperlihatkan ritme yang sangat agresif. Persaingan di kelompok depan berlangsung ketat, sementara perebutan posisi 4 juga menjadi salah satu duel paling menarik sepanjang balapan. Marco Bezzecchi tampil dengan motivasi tinggi. Pembalap Aprilia Racing itu sadar bahwa setiap poin sangat berharga dalam perebutan klasemen sementara. Dengan selisih poin yang sangat tipis di papan atas, finish di depan Marc Marquez menjadi target yang harus diwujudkan. Sepanjang balapan, Bezzecchi terus meningkatkan kecepatan dengan Marc Marquez yang berada di depannya. Tekanan demi tekanan diberikan menunjukkan bahwa pembalap asal Italia tersebut tidak ingin kehilangan kesempatan meraih poin besar di Assen. Namun balapan tidak hanya ditentukan oleh kecepatan. Pada momen ketika Bezzecchi mulai memaksakan motornya bekerja di batas maksimal, petaka justru datang. Saat memasuki sektor tikungan berkecepatan tinggi, ban depan kehilangan grip mulai menurun dan motor kehilangan keseimbangan. Dalam hitungan detik, Bezzecchi mengalami high speed crash parah yang membuatnya tidak mampu melanjutkan persaingan. Insiden itu langsung mengakhiri perjuangannya di Assen. Kecelakaan tersebut menjadi pukulan telak bagi Aprilia Racing. Bukan hanya kehilangan peluang finish di posisi depan, tetapi juga kehilangan poin yang sangat berharga dalam perebutan gelar juara dunia. Di sisi lain, Marc Marquez berhasil menghindari tekanan tersebut dan tetap melanjutkan balapan. Pengalaman serta ketenangan pembalap Ducati itu kembali menjadi pembeda ketika tekanan mulai meningkat pada fase-fase akhir perlombaan. Perbedaan inilah yang sering menjadi penentu dalam perebutan gelar. Ketika sebagian pembalap mulai memaksakan ritme hingga melewati batas, Marc Marquez justru dikenal mampu membaca situasi, mengelola ban, dan mengetahui kapan harus menyerang atau bertahan. Sementara itu, Aprilia masih memiliki penyelamat pada balapan kali ini. Jorge Martin tampil sangat konsisten sejak awal hingga garis finish. Dengan performa yang kurang stabil, ia sukses mengamankan podium ketiga sekaligus membawa pulang poin besar yang sangat berharga. Hasil tersebut langsung mengubah peta klasemen sementara MotoGP 2026. Bezzecchi yang gagal finish harus kehilangan posisi puncak klasemen. Sebaliknya, Jorge Martin berhasil mengambil alih posisi teratas dengan keunggulan 7 poin atas rekan setimnya sendiri. Situasi ini menjadi bukti bahwa dalam perebutan gelar juara dunia, konsistensi seringkali lebih penting daripada sekedar mengejar kemenangan di setiap seri. Bagi Aprilia Racing, hasil di Assen memberikan dua sisi yang sangat kontras. Di satu sisi mereka berhasil membawa pulang podium melalui Jorge Martin. Namun di sisi lain mereka juga harus menerima kenyataan pahit setelah Bezzecchi kehilangan peluang besar akibat kecelakaan. Dalam perebutan gelar dunia, kecepatan membuat Anda bertarung di depan, tetapi konsistensi adalah yang menjaga Anda tetap berada di puncak, ujar Jorge Martin. Kalimat tersebut terasa sangat menggambarkan apa yang terjadi di Assen. Bezzecchi memiliki kecepatan untuk mengejar Marc Marquez, tetapi tekanan besar membuat risiko yang diambil menjadi terlalu tinggi. Kini perhatian beralih ke seri berikutnya. Aprilia dipastikan akan melakukan evaluasi terhadap insiden tersebut agar kesalahan serupa tidak kembali terulang. Sementara Jorge Martin kini memikul tanggung jawab sebagai pemimpin klasemen dan menjadi target utama seluruh rivalnya. Bagi Marc Marquez, hasil di Assen juga menjadi sinyal bahwa dirinya tetap menjadi ancaman serius. Meski mendapat tekanan sepanjang balapan, pembalap Ducati itu kembali menunjukkan ketenangan dan pengalaman yang membuat para rival harus bekerja jauh lebih keras jika ingin mengalahkannya.
MotoGP 2026 pun semakin menarik. Persaingan tidak lagi hanya soal kecepatan, tetapi juga soal siapa yang mampu mengelola tekanan, menjaga konsistensi, dan meminimalkan kesalahan di setiap putaran. Asen menjadi bukti bahwa satu insiden saja mampu mengubah arah perebutan gelar juara dunia. Marc Marquez balapan mode aman. Bos Ducati bongkar alasan sebenarnya. Ternyata bukan soal kecepatan. Marc Marquez memang hanya finish di posisi ke-6 pada sprint race MotoGP Assen 2026. Namun, jangan buru-buru menyebut performanya menurun. Di balik hasil yang terlihat biasa itu, Ducati ternyata menjalankan strategi yang sama sekali berbeda. Marc Marquez diminta untuk tidak memaksakan diri, bahkan sebelum lampu start padam. Apa alasan sebenarnya? Dan apakah Ducati sengaja mengorbankan sprint race demi target yang lebih besar? Mari kita bahas fakta menarik yang diungkap langsung oleh manajemen Ducati Corse. Sprint race MotoGP Assen 2026 berlangsung dengan tensi tinggi sejak lap pertama. Pertarungan di kelompok depan berlangsung sengit, sementara Marc Marquez yang memulai balapan dari posisi ke-7 harus bekerja keras untuk memperbaiki posisinya. Juara dunia 8 kali itu sempat terlibat duel menarik dengan rekan setimnya, Francesco Bagnaia, dalam perebutan posisi 6. Meski masih mampu menunjukkan kecepatannya, Marc Marquez terlihat jauh lebih tenang dibanding biasanya. Ia tidak melakukan pengereman nekat maupun manuver beresiko tinggi yang selama ini menjadi ciri khasnya. Usai balapan, manajer Ducati Corse, Gigi Dall'Igna, memberikan penjelasan yang menjawab pertanyaan banyak penggemar. Menurutnya, Ducati memang meminta Marc Marquez menjalani sprint race dengan pendekatan yang jauh lebih konservatif. Alasannya bukan karena Desmosedesi GP kurang kompetitif, melainkan karena kondisi fisik Marc masih berada dalam tahap pemulihan setelah operasi yang dijalaninya beberapa pekan lalu. Selain itu, karakter sirkuit Assen menjadi faktor penting. Lintasan yang dijuluki The Cathedral of Speed memiliki banyak tikungan cepat yang mengalir, tanpa banyak ruang untuk melakukan kesalahan. Sedikit saja kehilangan konsentrasi, konsekuensinya bisa sangat mahal. Kekhawatiran Ducati semakin besar setelah Marc Marquez mengalami kecelakaan pada sesi free practice. Meski tidak mengalami cedera tambahan, insiden tersebut menjadi pengingat bahwa resiko di Assen sangat tinggi. Karena itulah, Ducati memilih mengutamakan keselamatan pembalap dibanding mengejar hasil maksimal pada sprint race. Pernyataan Marc Marquez sendiri justru memperkuat strategi tersebut. Sebelum balapan, saya menargetkan posisi ke-7 atau ke-8. Saya pikir akan bertarung dengan Pedro Acosta yang awalnya sangat cepat, tetapi kemudian melakukan kesalahan. Faktanya, saya finish di posisi ke-7 dan naik satu posisi hanya karena kesalahan Pecco. Ucapan itu menunjukkan bahwa Marc memang sudah datang ke sprint race tanpa target menyerang habis-habisan. Ia sadar kondisi fisiknya belum memungkinkan untuk mengambil resiko besar. Marc Marquez juga menambahkan kalimat yang cukup tajam mengenai balapan utama. Besok akan sama saja. Terlihat bahwa kerikil di Belanda bisa sangat merugikan dan kita harus berhati-hati. Anda tidak bisa memulai balapan dengan berpikir tidak akan jatuh, tetapi saya harus mencoba mengelola balapan dengan cara yang berbeda. Kalimat tersebut menggambarkan perubahan besar dalam pendekatan Marc Marquez musim ini. Jika dahulu ia dikenal sebagai pembalap yang rela mempertaruhkan segalanya untuk satu posisi, kini ia lebih memilih mengelola balapan dengan cerdas demi tujuan jangka panjang. Dari sudut pandang Ducati, keputusan ini sangat logis. Sprint race memang memberikan tambahan poin, tetapi balapan utama memiliki nilai jauh lebih besar dalam perebutan gelar dunia. Kehilangan Marc Marquez akibat kecelakaan tentu akan menjadi kerugian yang jauh lebih besar dibanding kehilangan beberapa poin pada hari Sabtu. Menariknya, meski tampil dalam mode aman, Marc Marquez tetap mampu bertarung dengan pembalap-pembalap papan atas. Ini menjadi sinyal bahwa kecepatan dasarnya masih sangat kompetitif. Kini perhatian tertuju pada balapan utama MotoGP Assen. Pertanyaannya, apakah Ducati akan kembali meminta Marc Marquez bermain aman atau justru melepasnya untuk bertarung habis-habisan jika kondisi fisiknya memungkinkan? Jawabannya bisa menjadi penentu arah persaingan gelar MotoGP 2026.
Bos Aprilia akui Marc Marquez tetap ancaman terbesar di MotoGP Belanda 2026. Meski pembalapnya mendominasi seluruh sesi latihan, mengapa justru CEO Aprilia memilih untuk tidak merayakannya? Apa yang sebenarnya membuat Massimo Rivola masih begitu khawatir terhadap Marc Marquez? Inilah sinyal bahwa perang psikologis MotoGP Belanda 2026 baru saja dimulai. Sirkuit Assen kembali memperlihatkan persaingan yang semakin memanas menjelang balapan utama MotoGP Belanda 2026. Pada sesi Free Practice 1 hingga Practice, Aprilia tampil sebagai pabrikan paling konsisten. Marco Bezzecchi sukses mencatatkan waktu tercepat pada FP1 dan kembali mempertahankan kecepatannya di sesi praktis. Tak hanya itu, para pembalap Aprilia lainnya juga mampu bersaing di jajaran 5 besar, membuktikan bahwa motor RSGP benar-benar kompetitif di karakter lintasan Assen yang terkenal cepat dan mengalir. Di atas kertas, hasil tersebut seharusnya menjadi alasan besar bagi Aprilia untuk merasa percaya diri. Performa motor terlihat sangat stabil, ritme balapan menjanjikan, sementara paket aerodinamika yang mereka bawa tampak bekerja dengan sangat efektif. Namun kenyataannya justru berbeda. Alih-alih mengumbar rasa puas, CEO Aprilia Racing, Massimo Rivola, justru mengaku masih menyimpan rasa was-was terhadap satu nama, yaitu Marc Marquez. Kekhawatiran itu bukan tanpa alasan. Pada sesi FP1, Marc Marquez sempat mengalami crash yang membuat banyak orang mengira dirinya akan kesulitan mengejar ketertinggalan. Tetapi seperti yang sudah berulang kali terjadi sepanjang musim, pembalap Ducati Lenovo tersebut kembali menunjukkan mentalitas luar biasa. Marc Marquez mampu bangkit dengan cepat. Setelah tim memperbaiki motornya, ia kembali turun ke lintasan dan perlahan meningkatkan kecepatannya hingga akhirnya menutup sesi praktis di posisi ke-6. Hasil tersebut mungkin terlihat biasa jika hanya melihat klasemen waktu. Namun bagi para rival termasuk Aprilia, posisi ke-6 milik Marc Marquez justru dianggap jauh lebih berbahaya daripada sekedar catatan waktu tercepat. Pasalnya, Marc Marquez dikenal sebagai pembalap yang jarang mengeluarkan seluruh potensinya pada sesi latihan. Fokus utamanya adalah mengumpulkan data, memahami karakter ban, serta mencari setelan terbaik untuk sprint race dan balapan utama. Itulah mengapa banyak pihak percaya bahwa posisi ke-6 bukanlah gambaran sebenarnya dari kekuatan Marc Marquez. Massimo Rivola memahami pola tersebut dengan sangat baik. Dalam 2 seri sebelumnya, Marc Marquez juga sempat terlihat tidak terlalu dominan pada latihan bebas. Namun ketika memasuki sesi kualifikasi hingga balapan, pembalap asal Spanyol itu mampu mengubah ritme secara drastis dan tampil jauh lebih cepat dibanding para rivalnya. Situasi inilah yang membuat Aprilia memilih tetap berhati-hati. Kecepatan satu putaran memang penting, tetapi yang jauh lebih menentukan adalah konsistensi selama balapan penuh. Dan di aspek inilah, Marc Marquez masih dianggap sebagai salah satu pembalap paling berbahaya di grid MotoGP saat ini. Dengan pengalaman panjang, kemampuan membaca kondisi lintasan, serta kecerdasannya mengelola ban, Marc Marquez selalu memiliki peluang membalikan keadaan meskipun tidak memulai akhir pekan sebagai yang tercepat. Sementara itu, bagi Aprilia, dominasi di sesi latihan belum tentu menjamin kemenangan saat balapan. Mereka tetap harus membuktikan bahwa kecepatan tersebut mampu dipertahankan ketika tekanan meningkat pada sprint race maupun Grand Prix. MotoGP Belanda 2026 pun kini berubah menjadi pertarungan yang bukan hanya menguji kecepatan motor, tetapi juga strategi, konsistensi, dan kekuatan mental. Pertanyaan besarnya kini adalah, apakah Aprilia akhirnya mampu mengakhiri dominasi Ducati dan Marc Marquez di Assen? Atau justru Marc Marquez kembali memperlihatkan mengapa dirinya masih menjadi pembalap yang paling ditakuti meski tidak selalu menjadi yang tercepat di sesi latihan? Jawabannya akan terungkap saat lampu start padam. Marc Marquez kembali beringas. Aprilia panik, Bezzecchi dan Martin blunder beruntun, gelar dunia mulai terancam.
Siapa sangka, tim yang beberapa pekan lalu terlihat tak tersentuh, kini justru mulai kehilangan kendali. Aprilia yang sempat mendominasi jalannya musim, mendadak terjebak dalam rangkaian